Saat hujan turun, kita biasanya hanya melihat air jatuh dari langit, lalu menghilang begitu saja. Tapi sebenarnya, air itu tidak pernah benar-benar hilang. Bisa jadi, air hujan yang jatuh hari ini akan mengalir ke sungai, tersimpan di bawah tanah selama bertahun-tahun, atau bahkan kembali lagi ke langit. Lalu, bagaimana semua itu bisa terjadi? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami konsep hidrosfer. Nah, apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah seluruh air yang ada di bumi, mulai dari lautan, sungai, danau, air tanah, es di kutub, hingga uap air di atmosfer. Meskipun berada di tempat yang berbeda, seluruh air tersebut sebenarnya saling terhubung dalam satu sistem yang terus bergerak. Nah, pergerakan air ini dimulai dari energi matahari. Panas matahari menyebabkan air dari laut, danau, dan sungai menguap melalui proses evaporasi. Tumbuhan juga ikut melepaskan uap air melalui transpirasi. Uap air kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan membentuk awan melalui proses kondensasi. Ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung butiran air, terjadilah presipitasi atau bisa disebut hujan. Namun, saat hujan mencapai permukaan bumi, setiap tetes air bisa menempuh jalur yang berbeda-beda. Sebagian mengalir di permukaan sebagai runoff menuju sungai dan laut, dan sebagian lainnya meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi, lalu bergerak lebih dalam melalui perkolasi. Nah, air yang meresap ke dalam tanah tidak hilang begitu saja. Air tersebut tersimpan sebagai air tanah yang menjadi salah satu sumber air bersih paling penting bagi manusia. Jika letaknya dekat dengan permukaan tanah, disebut air tanah freatis, dan biasanya dimanfaatkan melalui sumur gali. Sedangkan air tanah artesis berada lebih dalam, di antara dua lapisan batuan kedap air. Karena berada dalam tekanan yang tinggi, air artesis bahkan dapat naik sendiri ke permukaan. Jadi saat kita mengambil air dari sumur, bisa jadi kita sedang menggunakan air hujan yang turun bertahun-tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan air yang tidak meresap ke dalam tanah? Air tersebut akan terus mengalir dan membentuk sungai. Menariknya, bentuk sungai ternyata bisa menceritakan kondisi wilayah yang dilaluinya. Pada daerah dengan batuan yang relatif seragam, sungai biasanya membentuk pola dendritik yang menyerupai cabang pohon. Di daerah gunung api, sungai mengalir menjauhi pusat ketinggian sehingga membentuk pola radial. Sementara itu, daerah pegunungan lipatan sering memiliki pola trelis yang menyerupai susunan pagar. Ada pula pola rektangular yang terbentuk ketika aliran sungai mengikuti rekahan atau patahan batuan. Karena itu, hanya dengan melihat pola sungai pada peta, para ahli geografi dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi geologi suatu wilayah. Jadi, air hujan yang kita lihat turun hari ini sebenarnya sedang menjalani bagian lain dari siklus yang tidak pernah berhenti. Ada yang mengalir menjadi sungai, ada yang tersimpan sebagai air tanah, dan ada yang pada akhirnya kembali ke laut sebelum menguap lagi ke atmosfer. Inilah hidrosfer, sistem yang membuat air terus bergerak dan menjaga kehidupan di bumi tetap berlangsung.